Halo sahabat review, kali ini Raja Review akan membahas interaktif flat panel yang keren banget dan pastinya banyak banget kegunaannya. Yang akan kita bahas yaitu interaktif flat panel Classic Series tipe C65FA dengan size screen 65 inch. Sebelum mengoperasikan interaktif flat panel ini, kita pasang terlebih dahulu modul Wi-Fi-nya, yang posisinya berada di bawah flat panel ini. Kemudian, pasang modul OPS yang slotnya berada di belakang kiri IFP. Kita langsung saja untuk mengoperasikan interaktif flat panel ini, yaitu dengan menekan tombol switch yang ada di bawah flat panel ini. Kemudian, tekan tombol power yang ada di bagian depan flat panel. Selanjutnya, untuk mengoperasikan interaktif flat panel ini, di paket pembeliannya sudah disediakan 2 stylus pen untuk mengoperasikannya, atau bisa juga menggunakan jari tangan kita. Di interaktif flat panel ini sudah include kamera dengan 12 megapiksel. Selanjutnya, untuk speakernya sendiri, posisinya berada di bezel bawah kanan dan kiri, dengan spesifikasi 2.1 Stereosound 40 watt high power speaker, yang pastinya sudah sangat powerful untuk speakernya. Untuk navigasi menu di flat panel ini, disediakan kemudahan sidebar yang posisinya berada di sebelah kanan. Kemudian, ada menu yang berada di bawah layar dan sidebar di sebelah kiri layar. Tentunya sangat memudahkan kita ya dalam presentasi dengan interaktif flat panel ini. Selanjutnya, kita bahas tampilan default interaktif flat panel ini, yaitu ada whiteboard, presentation, shortcut, video meeting, menu setting, file browser, aplikasi center. Kemudian ada menu BTL DMS, multiple share, system upgrade, screen share, web browser, dan tentunya ada kontrol panel bawaan dari Windows. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu setting. Kira-kira ada apa aja ya detailnya? Di network sendiri ada beberapa pilihan, yaitu Ethernet, wireless dan network, wireless hotspot, dan Bluetooth setting. Nextnya, di general. Untuk detailnya ada sound dan display, personality, device name, device manager, function management, sleep mode, dan timing powering. Berikutnya di detail sistem ada mail service, language, date and time, password setting, factory reset, dan about untuk mengetahui versi sistem dari interaktif flat panel ini. Selanjutnya langsung aja kita bahas di menu whiteboard-nya. Di fitur pertama ada fitur grid. Di sini kita bisa pilih banyak warna dan support dual color dengan menggunakan stylus pen ini. Untuk menghapusnya, langkah pertama kita pilih fitur eraser, kemudian hapus objek dengan menggunakan stylus pen, bisa juga dengan gestur tangan maupun menu slide untuk menghapus secara keseluruhan. Di fitur selanjutnya ada insert. Kita coba bahas di kategori diagram. Di diagram tersebut ada fitur table. Di fitur smart table ini, kita bisa pilih color, move table ke pack berikutnya, mengcopy table, memindahkan table ke whiteboard yang masih kosong, serta bisa juga menambahkan baris dan kolom secara mudah. Dan uniknya, teks yang diinput ke dalam table bisa menyesuaikan besarnya teks di dalam table. Kemudian ada fitur grafik. Di fitur ini, kita bisa memilih objek tertentu. Ada objek lingkaran, segitiga, persegi 4, dan masih banyak objek lainnya. Nextnya ada fitur mind mapping. Ini bisa diaplikasikan ketika akan membuat sebuah diagram di dalam suatu struktur organisasi. Di sini kita bisa menambahkan next column secara mudah pada mind mapping tersebut.
Selanjutnya, di kategori Insert File, di fitur ini kita bisa menambahkan file image, file dokumen, maupun file multimedia. Hal ini tentunya sangat membantu sekali ya Sobat Review pada saat kita presentasi ataupun mengajar. Selanjutnya kita bahas ke fitur tool. Di fitur pertama ada Note. Fungsi Note ini bisa diaplikasikan ketika kita ingin membuat sebuah survei atau vote dengan cara scan QR code menggunakan smartphone dan mengirim note tersebut ke whiteboard. Next ada fitur Quick Entry Timer. Di fitur timer ini, kita bisa mengatur atau membuat timer sesuai dengan waktu yang kita butuhkan. Kemudian ada menu Quick Entry Voter. Di menu ini kita bisa membuat voter. Salah satu contohnya ketika kita ingin membuat suatu keputusan secara musyawarah di dalam sebuah organisasi. Dari jawaban peserta meeting bisa di-convert ke dalam grafik secara detail di dalam whiteboard. Nextnya ada fitur Tool Quick Transfer. Di fitur ini, kita bisa dengan mudah mentransfer file dengan bentuk gambar, file PDF, maupun file multimedia dengan cara meng-scan QR code di whiteboard. Selanjutnya, kita bahas ke menu setting. Di menu setting ini, kita pilih writing. Di general setting, ada fitur sensitive touch, multiplayer writing, dual color stylus, card drawing, dan text recognition. Selanjutnya, di interactive flat panel ini, ada fitur screen share. Di dalam screen share ini, kita dapat menggunakan smartphone, tablet, maupun notebook secara nirkabel. Di fitur screen share ini, kita dapat menampilkan 6 device secara bersamaan dalam tampilan interaktif flat panel, tentunya dengan koneksi di jaringan network yang sama. Dan juga bisa anotasi dua arah, bisa dioperasikan dari notebook maupun dari interaktif flat panel tersebut. Di series klasik ini, sudah built-in kamera dengan kamera 12 megapiksel. Dari hasil kamera tersebut, kita bisa langsung mentransfer dengan menggunakan fitur scan QR code. Atau juga bisa di-save ke dalam storage maupun di-input dalam whiteboard interaktif flat panel ini. Kita coba tes langsung ya kameranya dengan menggunakan video conference Zoom. Di sini kita coba tes untuk mikrofon dari interaktif flat panel series klasik. Dari voice pickup ini, interaktif flat panel ini bisa mencakup hingga 8 meter. Sekarang coba kita masuk ke menu Windows. Langsung saja dengan menekan logo Windows yang berada di pojok bawah. Untuk tampilan Windows, sama persis dengan desktop Windows pada umumnya, di mana di sini terdapat aplikasi default, bawaan yang persis dengan aplikasi default di interaktif flat panel ini. Selanjutnya, spesifikasi modul OPS MT51. Di dalam MT51 terdapat CPU dengan spesifikasi Intel Core 8 generasi Intel, Core i5 ataupun i7, dengan memori DDR4 8GB atau 16GB. Graphic card Intel UHD Graphic 630. Chipset Intel H310. SSD M2 128GB atau 256GB. Dengan sound card Integrated HD Stereo Audio Card. Network Interface Controller 1000 megabit per second. Support system Windows 10. Beberapa I/O port yaitu USB 3.0 jumlah 2 port, HDMI out jumlah 1 port, LAN 1 port, mic in 1 port, dan konektor modul 40 pin.
dengan maksimum power 90 watt dan power standby 1 watt. Nah, kalau kalian penasaran ingin membeli interaktif flat panel ini, di mana sih? Caranya gampang banget. Kalian langsung cari aja di Raja IT Official Store di Tokopedia atau kunjungi websitenya di rajait.id. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton. Jangan lupa langsung aja tulis di kolom komentar. Pastikan kalian like, share, dan subscribe untuk bisa mendapatkan informasi tentang produk-produk IT lainnya, tentunya di Raja Review.